Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 hingga ayat yang ke-69. Di situ perikopnya pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpai suatu pengalaman dari seorang rasul yang bernama Petrus. Dalam suatu keadaan, Yesus sempat bertanya kepadanya, "Kamu tidak akan pergi juga kah?" Karena pada waktu itu Alkitab mencatat ada banyak orang yang berduyun-duyun meninggalkan Yesus karena beberapa perkataan Yesus yang membuat mereka menjadi takut. Nah, kita menjumpai di sini pengakuan Petrus bahwa dia mengenal Yesus dan dia berkata, "Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Kepada siapa kami harus pergi lagi?" Nah, hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di saat kita mengenal Yesus dengan jelas, maka kita tahu kepada siapa kita akan pergi jika kita menjumpai masalah dalam hidup ini. Ada banyak orang hidup dengan masalahnya, pergumulannya, dengan ikatan dosanya, dan dia tidak mengenal Allah, dalam hal ini Yesus, dengan benar. Sehingga sekian lama dia tetap berada dalam posisi yang tidak menentu dengan hidupnya, karena dia tidak seperti Petrus yang begitu mengenal Yesus sehingga dikatakan, "Kepada siapa lagi kami harus pergi? Kepada siapa lagi kami dapat hal yang memberi kepastian tentang hidup yang kekal?" Sebab itu dari hal inilah kita menemukan bahwa dari pengenalan kita kepada Allah, dalam hal ini kepada Yesus, maka kita tahu kita harus pergi kepada siapa di saat kita menghadapi masalah. Kita tidak cari orang yang punya kelebihan, harta, dan kekayaan. Kita tidak bertanya kepada para ahli dalam hal berpikir dengan hikmat dan akal budinya. Kita juga tidak akan mencari pemuka agama, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Tapi kita hanya bisa pergi kepada Yesus. Dan hal itulah yang jelas. Di saat kita punya ikatan masalah dosa, maka kita harus pergi kepada Yesus. Kita juga harus tahu ketika kita mengalami masalah dalam hati kita, kita kehilangan damai sejahtera kita, kita kehilangan sukacita dalam hati kita, maka tidak ada tempat lain yang kita harus jangkau dan kita harus ada selain kepada Yesus. Karena hanya dialah yang dapat memberikan kepastian tentang hidup ini. Jadi dengan kata lain, di saat kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kita kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita, Yesus adalah jawabannya. Ketika kita merasa tidak aman di dalam dunia yang kita tinggali saat ini, di dalam bisnis kita, di dalam pergumulan kita, kita membutuhkan rasa aman. Dan kita hanya bisa temukan itu hanya di dalam Yesus. Perempuan yang dibawa untuk dirajam dengan batu karena ketangkap bersinah, dia bersyukur karena dia dibawa kepada Yesus. Seandainya dia dibawa kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, mungkin cerita dari perempuan yang kedapatan bersinah akan berakhir dengan tragis. Tetapi bersyukur ketika dia didapat di dalam keadaan yang bermasalah,
Ternyata Yesus menjadi jawaban buat dirinya. Dia aman. Bukan berarti aman tinggal di dalam dosa, tetapi aman dalam menyelesaikan masalah dosa. Dunia ini menyadarkan kepada kita hal-hal yang untuk membuat kita aman, nyaman di saat kita terikat dengan dosa. Kita disuruh berbuat baik, kita disuruh melakukan hal-hal yang berupa amal untuk meringankan dosa kita. Tetapi amal perbuatan baik tidak menyelesaikan dosa kita. Sebab itu, kita bersyukur bahwa hanya kepada Yesus kita menjumpai jalan keluar di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita jatuh di dalam dosa, dan ketika hidup ini akan berakhir, di saat kita sudah divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi, maka Alkitab dengan jelas katakan Yesus adalah jawabannya. Karena itu dia katakan, tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Jadi kita menemukan di saat hidup ini kritis, di saat-saat akhir dari perjalanan hidup ini, jangan lupa Yesus adalah jawaban. Di saat dosa membelit kehidupan kita, memperhamba kehidupan kita butuh Yesus yang akan memberikan kelepasan kepada kita. Di saat kita kehilangan damai, sejahtera, sukacita dalam diri kita, Yesuslah satu-satunya jawaban. Sebab itu, mari, pagi ini kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat kami berbeban berat, kami percaya hanya Engkaulah yang mau memberikan kelegaan bagi kami. Sebab itu kami teringat bahwa di dalam kami berbeban berat, maka kami perlu datang kepada Yesus. Engkau memberi kelegaan bagi kami. Di saat kami dalam ikatan dosa, kami percaya perbuatan baik kami tidak akan mampu menghapus dosa kesalahan kami. Tetapi oleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, dosa kami diampuni. Sebab itu Bapa, tolong kami yang akan pergi bekerja, berbisnis, bahkan yang akan kuliah atau belajar, juga yang akan tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari bahwa Yesuslah jawaban atas setiap pergumulan, setiap masalah, setiap beban, setiap ikatan yang membelenggu kehidupan ini. Pegang tangan kami Bapa, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya dimanapun saja kami berada, kami tahu Yesus ada untuk menyertai kami dan memberikan pertolongan di saat kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini yang Kau sediakan bagi kami, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Biarlah dalam kehidupan kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari ibadah bagi Pelwap. Walaupun kita menghadapi pilkada, tapi ibadah saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Tuhan memberkati saudara sekalian.